data pribadi dengan melibatkan personel yang bersangkutan ataupun wajib pajak secara aktif dalam perjanjian pemanfaatan oleh pihak lain. Jadi minggu ini akan kami perdalam lagi, pimpinan akan kami panggil dari kementerian dan lembaga terkait. Demikian. Pimpinan izin. Baik, silakan Ibu Nurul. Iya, terima kasih pimpinan. Bapak Koordinator Menko Polkam yang saya hormati, saya kira pertanyaan tentang Bjorka mungkin kalau saya pribadi ingin lebih spesifik dia jawab dengan yang terkait begitu Pak dari Kominfo, karena ini kejadiannya berulang. Pada September 2020 Bjorka juga melakukan pencurian data yang sama sebesar 1,3 miliar data SIM card, dan sekarang dengan jumlah yang lebih sedikit 6 juta, tapi di situ ada mencakup nomor handphone, email, dan nick juga begitu. Dan konon keluarga Bapak Presiden juga kena hacknya juga, kena pencurian data ini. Nah, ini kan menurut saya kita sudah berulang kali. Masalahnya sebetulnya di mana sih begitu ya? Masalahnya di mana? Kita ini gemes gitu ya. Masalahnya tadi kalau saya identifikasi masalahnya yang terutama adalah masalah SDM. Kemudian yang kedua masalah teknologi. Jadi manusianya belum menguasai teknologi atau teknologinya terlalu cepat berganti. Dan kemudian kalau memang mohon maaf karena sebagian adalah political appointee. Nah, seharusnya tenaga-tenaga profesional yang di depan sana itu direkrut secara merit system, secara transparan, secara profesional. Supaya apa? Supaya tanggung jawabnya ini jelas. Negara ini tidak bolong-bolong terus begitu. Jadi kita punya kemampuan yang bisa diandalkan begitu ya. Kalau ternyata tadi dikembalikan bahwa masalahnya adalah anggaran, oke, anggaran Kominfo memang sekarang turun hampir 50%. Tapi apakah Anda semua bisa bertanggung jawab jika anggaran itu diberikan oleh negara, kemudian tidak terjadi lagi kebocoran data serupa yang buat saya memperlihatkan bahwa Indonesia ini gampang gitu loh dicolong-colong datanya begitu ya. Kemudian juga tadi Bapak Menteri mengatakan harus ada regulasi yang fleksibel. Oke, saya setuju. Karena masalah teknologi juga selalu bertumbuh begitu. Kita mau pakai teknologi dari mana sih? Dari Amerika, dari Cina, dari Jepang, wherever, begitu dari India. Tapi tolong dong, jangan sampai kebocoran-kebocoran ini merugikan publik terus gitu. Jadi saya pengen ada tindakan yang komprehensif. Mungkin ada wamen-wamen di sini yang nanti transisi bisa menjalankan Kominfo, memimpin Kominfo. Saya tidak tahu siapa begitu ya. Atau mungkin Ibu Ketua saya bisa jadi Menteri Kominfo misalnya begitu ya. Jadi kami meminta, ini kan harapan rakyat Indonesia nih, supaya kita ini bukan jadi bangsa yang bisa dianggap gampang begitu loh. Kalau memang tidak ada kekurangan sumber daya manusianya, cetak dong. Cetaknya juga rekrutmennya harus profesional, bukan misalnya saudara direkrut, keluarga direkrut untuk bekerja di institusi tersebut tanpa skill. Nah, ini yang buat saya ini kita harus memelihara ataupun menjaga bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar supaya 2045 Indonesia emas, Indonesia maju bisa terrealisasi begitu. Itu saja Ketua, gemes soalnya. Makasih. Saya mau bertanya, apakah rapat ini tetap kita lanjutkan berhubung beberapa menteri yang kita undang hari ini semua diwakilkan. Satu, Menteri Agama diwakilkan kepada Pak Wamen, kemudian Menteri Perhubungan diwakilkan kepada Dirjen, kemudian PT Garuda diwakilkan oleh pimpinan Garuda. Olehnya itu saya minta tanggapan dari anggota dan pimpinan sebelum saya melanjutkan rapat ini. Ada? Ada Ketua. Silakan Pak Wisnu. Baik, mohon izin pimpinan sesuai dengan undangan yang diberikan kepada kami. Terima kasih, mengapresiasi kepada kehadiran Dirjen dan dari Direktur Dirjen Kementerian Agama PHU dari Garuda. Namun sesuai dengan undang-undang yang diberikan kepada anggota pada pagi hari ini adalah evaluasi haji. Lalu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019
boleh disampaikan dan dibaca, dan dengan sangat jelas di pasal 43 bagian kelima evaluasi dan pelaporan, Ketua. Yang ayat pertama pasal 43, Menteri melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Kemiskinan ekstrim dijaga pada tingkat 0%. Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan turun pada kisaran 4,5 hingga 5%, dan tingkat ketimpangan atau Gini rasio turun ke kisaran 0,379 hingga 0,382. Penguatan well-being dan sekaligus program prioritas Presiden terpilih didukung oleh APBN 2025, antara lain program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah unggulan, renovasi dan perbaikan sekolah-sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis yang diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan indeks modal manusia agar mencapai 0,56. Program prioritas ketahanan pangan seperti program pemberdayaan petani dan nelayan diharapkan dapat memperbaiki indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan masing-masing sebesar 115 hingga 120 dan 105 hingga 108 pada tahun 2025. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.005,1 triliun. Ini adalah untuk pertama kali pendapatan negara mencapai dan menembus di atas 3.000 triliun rupiah. Penerimaan perpajakan diproyeksikan sebesar 2.490,9 triliun rupiah. Penerimaan negara bukan pajak sebesar 513,6 triliun rupiah. Target penerimaan perpajakan 2025 ditopang oleh reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan dimulainya sistem core tax dan sistem perpajakan yang kompatibel dengan perubahan struktur ekonomi Indonesia dan arah kebijakan perpajakan global. PNBP dicapai dengan reformasi pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi dividen BUMN, peningkatan inovasi dan kualitas layanan. Tata kelola PNBP ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi digital dan informasi. PNBP juga sebagai instrumen regulatori untuk mendorong ekonomi, mendukung dunia usaha, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Belanja kementerian lembaga tahun 2025 mencapai 1.160,1 triliun rupiah. Kami berterima kasih pada pembahasan Banggar yang telah memasukkan berbagai program prioritas dari pemerintahan baru, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perlinsos, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarus utamaan gender.